Seorang wanita yang menjadi guru menemukan pemuda yang terlantar di sudut kota. Dia membawanya pulang dan merawatnya dengan baik. Namun seiring waktu berjalan, wanita itu justru menaruh hati padanya hinggalah terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga. Film dengan judul Chijin no Ai Reverse yang dirilis pada tahun 2024 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Seorang wanita bernama Naomi siang itu menemukan seorang pemuda terduduk sendirian di sudut jalan. Dia bertanya-tanya kenapa pemuda itu ada di sana dan ngapain dia. Naomi bertanya siapa namanya dan apa tujuannya. Pemuda yang bernama Yuzuru itu lalu mengatakan kalau dia minta ditolong. Rasa iba dan kasihan membuat Naomi tidak tega membiarkan Yuzuru begitu saja. Alhasil, dia membawanya pulang, merawatnya dan menjaganya. Bahkan, Naomi rela menggunakan tabungannya yang pas-pasan untuk membeli rumah yang lebih luas supaya mereka bisa tinggal bersama. Yuzuru tampak suka dengan rumah baru mereka. Hubungan di antara mereka juga semakin jauh dan lebih dari sekedar teman biasa mungkin. Naomi sudah menganggap Yuzuru ini seperti anaknya sendiri. Mereka tidur terpisah dan hanya dibatasi oleh dinding lemari. Naomi membuatkan makanan enak untuknya, merawatnya supaya tidak seperti gelandangan lagi. Yuzuru juga disekolahkan oleh Naomi. Namun karena masih hari libur, jadi dia tinggal di rumah sendirian, sementara Naomi berangkat kerja. Naomi ini orangnya pendiam dan tertutup, gak banyak bicara kalau di kerjaan. Berbeda dengan teman-temannya yang suka gosip. Salah satunya gosipin guru senior yang naksir sama Naomi. Karena tidak digubris sama Naomi, katanya dia berpaling ke wanita lain. Naomi yang mendengar itu merasa kesal, lalu mendatangi guru tersebut, mengajaknya buat begituan. Sayangnya, meski udah check-in, Naomi gak bisa dan minta maaf lalu dia pulang. Naomi lebih tertarik untuk pulang cepat karena di rumah sudah ada yang menunggu masakannya. Malam itu setelah makan malam mereka memainkan sebuah permainan. Lalu salah satu kakinya Yuzuru tidak sengaja menyentuh segitiga bermudanya Naomi. Naomi kerasa seperti ya gimana gitu, sementara Yuzuru yang polos tidak sadar dan tidak tahu menau. Sejak itu Naomi jadi kepikiran dan mulai olahraga tangan kalau malam. Suatu hari Yuzuru datang membawa lembar audisi kalau dia telah mendaftar sebagai pemain drama. Dia memang tidak minta izin sama Naomi, tapi ya apa boleh buat karena dia tertarik. Yuzuru mempersiapkan latihannya dengan membaca naskah yang sudah diberikan. Terkadang Naomi membantunya dan merekam aktivitasnya. Di dalam naskah itu ada arahan untuk menjilat. Yuzuru tidak pernah tahu caranya. Lantas Naomi bersedia menjadi contoh, tapi malah kemana-mana pikirannya. Hari yang ditunggu akhirnya telah tiba. Yuzuru berdiri di atas panggung bersama lawan mainnya. Dia melakukannya dengan baik, tapi ternyata Naomi iri sama lawan mainnya Yuzuru yang melakukan adegan cipokan. Malamnya ketika di rumah, Naomi langsung ngegas Yuzuru. Ya, lebih baik kalian tonton sendiri ya film fullnya. Bulan demi bulan terus berganti. Yuzuru semakin nyaman tinggal dengan Naomi, tapi terkadang membuat jengkel. Dia pulang membawa raport dengan nilai yang kebanyakan merah dan buruk. Naomi kesal bagaimana itu bisa terjadi. Udah capek-capek diajari dan dikasih makan enak tapi hasilnya begitu. Yuzuru berjanji akan memperbaikinya, namun dia lebih memprioritaskan dulu drama teaternya. Naomi yang sudah merasa memiliki Yuzuru tidak ingin kehilangan dirinya. Jadi dia membuat surat nikah sementara yang dibatasi waktu supaya mereka terikat. Yuzuru terima-terima saja, tapi makin hari tingkah Yuzuru makin membuat Naomi kesal. Dia udah berani membawa teman dramanya ke rumah. Pikiran Naomi tidak tenang, apalagi dia kerja dan meninggalkan Yuzuru berduaan saja di sana. Bahkan dia bermimpi kalau Yuzuru main dengan temannya itu di rumahnya sendiri. Tidak ingin kalah, Naomi mendatangi Yuzuru yang lagi tidur lalu kuda-kudaan untuk meyakinkan kalau Yuzuru adalah miliknya. Esok hari ketika hendak kerja, teman Yuzuru datang lagi. Karena penasaran, Naomi rela datang terlambat ke kantor hanya ingin melihat apa yang dikerjakan Yuzuru dan temannya itu. Ternyata benar mereka begituan. Naomi kali ini benar-benar kesal. Dia memanggil temannya Yuzuru datang ke rumah, berbicara empat mata sambil memperlihatkan beberapa foto mereka yang lagi begituan.
Temannya itu seolah-olah tidak bersalah dan cuek aja. Dan ternyata Yuzuru ini bukan seperti yang Naomi kira, anak baik-baik atau apalah itu. Nyatanya Yuzuru adalah seorang playboy yang memang kerjaannya loncat sana loncat sini. Itu berarti Naomi sudah ketipu olehnya. Naomi marah, dan malam itu dia menampar Yuzuru dengan keras, lalu memintanya untuk pergi dari rumahnya. Naomi menjadi stres dan hampir gila karena ditinggal Yuzuru, apalagi duitnya udah habis untuk keperluannya. Ditambah lagi ibunya meninggal, jadi menambah kesedihan. Dia juga mengundurkan diri dari pekerjaannya, mungkin karena stres dan malu. Tidak ada lagi yang bisa menemaninya hari-hari di rumah. Dia membayangkan Yuzuru datang mengambil barang-barangnya. Bahkan Naomi berpikir apakah keputusannya membawa Yuzuru masuk ke dalam kehidupannya itu udah benar. Nyatanya Naomi tidak menyesal sama sekali. Bahkan kalau ada kesempatan kedua, dia ingin membawa kembali Yuzuru pulang dan membimbingnya supaya menjadi pribadi yang lebih baik dari yang kemarin. Ya, itulah tadi alur cerita film Shingen no Ai Reverse. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.